Ya tadi tuh yang tinggal 167 tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke sesi diskusi panel yang kelima dengan materi utama yaitu Disaster Preparedness and Emergency Response in Disaster. Untuk panel diskusi yang ini ada 3 materi. Yang pertama akan membahas tentang radiation emergencies yang akan disampaikan oleh Dr. Hanif Afkari, spesialis kedokteran nuklir. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Rizka Humardewayanti, ASD spesialis penyakit dalam KPTI dengan topik Emerging Infectious Disease in Emergency Department. Untuk materi yang ketiga, Preparation and Response of Emergency Department to Mass Casualty Event oleh Dr. Corona Rintawan, spesialis Emergency Medicine KDM. Untuk materi yang pertama, kami persilakan untuk Dr. Hanif Afkari, spesialis kedokteran nuklir, untuk menyampaikan materi radiation emergencies. Untuk CV beliau, beliau adalah dokter spesialis kedokteran nuklir, konsultan di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Baik, untuk waktu 20 menit kami persilakan kepada Dr. Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada peserta eh, workshop dan simposium share ya yang diadakan di Rumah Sakit Sarjito.
Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada panitia yang telah memberi kesempatan pada kami untuk sharing terkait dengan materi pada siang hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan mulai saja bahwa kita akan diskusi nanti ke depannya kita membahas terkait dengan radiasi emergensi. Jadi perlu diketahui bahwa kegawat daruratan itu memang secara yang selama ini sering ditemui adalah kegawat daruratan yang bersifat bencana, kemudian kegawat daruratan sehari-hari. Tetapi tanpa melupakan bahwa di Indonesia sendiri mempunyai potensi terjadi suatu resiko kegawat daruratan yang disebabkan oleh suatu radiasi. Nah, radiasi ini adalah sesuatu yang memang secara fisiknya ini tidak tampak, tidak kasat mata, sehingga justru kita di sini akan ditantang untuk bagaimana cara mengendalikan bila itu terjadi suatu bencana radiasi. Slide. Ya, ini materi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini. Ya, slide. Nah, apa yang menjadi tujuan utama di dalam kegawat daruratan di bidang emergensi di radiologi atau di bidang radiasi ini? Jadi goalnya itu ada 4 poin utamanya, yaitu kita harus mampu melakukan suatu mitigasi di tempat kejadian, di mana kita harus bisa memperhitungkan resiko dampak hazard yang ditimbulkan oleh suatu radiasi tersebut. Kemudian pertolongan pertama dan treatment pada korban cedera juga menjadi suatu hal prioritas di penanganan di kegawat daruratan radiasi. Kemudian kita juga mampu mereduksi dampak dari resiko yang ditimbulkan dari suatu bencana radiasi tersebut. Kemudian juga harus melakukan upaya-upaya proteksi terkait dengan lingkungan, di mana resiko radiasi ini tentunya tidak hanya dampak langsung, tetapi juga akan berdampak pada lingkungan. Slide. Nah, kalau kita berbicara radiasi, memang pada prinsipnya adalah suatu energi di mana dia dipancarkan dari suatu materi atau atom yang bisa berbentuk partikel maupun gelombang. Radiasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu radiasi yang bersifat ionisasi atau ionising radiasi dan yang non-ionising. Nah, dalam konteks kegawat daruratan radiasi, kita yang harus waspadai adalah suatu radiasi yang bisa menimbulkan ionisasi sehingga akan mengakibatkan dampak pada lingkungan atau korban sekitar. Slide. Nah, ada beberapa karakteristik di mana sumber radiasi ini yang sebagai hazard yang mungkin harus menjadi bahan pertimbangan. Secara umum sumber radiasi dibagi menjadi dua, yaitu open dan close. Kalau kita bicara close, ini adalah suatu sumber radiasi yang dipancarkan melalui suatu alat media seperti tabung X-ray, CT scan, seperti itu, dia akan memancarkan radiasi. Tetapi radiasi ini justru relatif lebih aman ya dibanding pada sumber radiasi yang terbuka atau open source. Open source ini adalah suatu sumber radiasi di mana ini bersifat dia bisa mengakibatkan suatu paparan atau exposure maupun kontaminasi melalui zat radioaktif tersebut. Jadi ini yang menjadi bahan atau mungkin informasi yang harus didapat bila terjadi suatu kegawatan, jenis sumber radiasi apa ini yang nanti tentunya akan berbeda cara penanganannya terkait dengan kondisi kegawat daruratan. Slide. Nah, kalau kita melakukan suatu mitigasi bencana, tentunya ini siklus yang rutin di kegawat daruratan juga ada. Nah, khusus untuk potensial hazard atau resiko radiasi ini, secara mitigasi hazard mappingnya ada 4 poin utama, yaitu dari reaktor pembangkit tenaga nuklir, kemudian kedokteran nuklir, kemudian industri yang menggunakan properti nuklir, dan teroris. Tentunya hazard mapping yang mempunyai potensial terjadinya suatu kecelakaan radiasi ataupun bencana radiasi dan mungkin sabotase radiasi ini
tentunya sudah menjadi mitigasi bencana di setiap rumah sakit. Karena dengan perkembangan teknologi, kemajuan industri, tentunya properti menggunakan sumber radiasi atau tenaga nuklir itu akan semakin banyak berkembang, sehingga potensi hazard yang ditimbulkan daripada sumber radiasi ini tentunya sangat besar dampaknya untuk kesehatan. Slide. Nah, ini penyebab yang kita bedakan tadi. Jadi ada dua zat sumber radioaktif radiasi ya. Jadi dia bisa terjadi internal radiasi maupun eksternal radiasi. Adapun sumber yang mungkin menjadi salah satu bahan evaluasi atau bahan untuk menjadikan mapping di mitigasi adalah reaktor. Perlu diketahui di Indonesia saat ini mempunyai 3 reaktor nuklir, di mana pertama di Serpong, kemudian di Bandung, dan di Yogyakarta. Artinya instalasi reaktor nuklir ini bisa menyebabkan suatu kecelakaan radiasi, di mana resiko-resiko hamburan radiasi dari reaktor nuklir ini sangat bisa mempengaruhi lingkungan, bahkan korban. Kemudian juga untuk sumber radiasi terbuka dengan sumber zat radioaktif, yaitu dengan generator, ini biasa digunakan di rumah sakit yang mempunyai instalasi kedokteran nuklir, karena sumber radiasi ini sangat berguna sekali untuk pemanfaatannya di bidang kesehatan. Jadi resiko kontaminasi radiasi di sini juga menjadi risiko dalam bekerja di tempat yang menggunakan sumber radiasi. Kemudian siklotron yang menghasilkan sumber energi yang juga digunakan di bidang kedokteran nuklir. Slide. Nah, pada diskusi hari sore ini memang saya lebih banyak mengadop dari sumber IAIA sebagai guideline, di mana basic atau guiding dari IAIA ini menjadi dasar rumah sakit dalam mempersiapkan atau mengantisipasi bila terjadi suatu bencana atau kecelakaan berradiasi. Jadi preparasi apa yang harus disiapkan rumah sakit? Yang pertama adalah termasuk mempunyai kontrol terkait dengan resiko penyebaran atau kontaminasi di area yang memang nanti kita menerima pasien ya, di UGD, di ruang dekontaminasi. Kemudian juga kita juga harus menyiapkan suatu sepemahaman terhadap kondisi-kondisi bila terjadi bencana atau kecelakaan radiasi, tentunya dengan briefing dari pimpinan bahwa kita meyakinkan bahwa kita akan menangani suatu resiko bahaya radiasi tersebut. Tetapi dari keduanya ini yang paling utama memang penanganan life threatening yang mengancam jiwa tetap harus di nomor 1, karena di sini adalah untuk life saving kita harus melakukan suatu tindakan, meskipun nanti secara simultan kita bisa melakukan suatu proses monitoring dan proses dekontaminasi. Slide. Nah, apa yang bisa harus dikerjakan di sebuah level rumah sakit, apalagi suatu rumah sakit pusat rujukan atau rumah sakit pusat ya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa area Jogja yang mempunyai salah satu reaktor nuklir, tentunya rumah sakit sekitar sudah juga harus menyiapkan atau mendesain suatu ruang untuk mengantisipasi suatu kecelakaan radiasi. Jadi di sini pertama kita harus membuat suatu organisasi dari rumah sakit bila kita ada suatu bencana atau kecelakaan radiasi, kemudian juga harus menyiapkan fasilitas persiapan bila terjadi suatu kondisi emergensi radiasi, termasuk kita harus mempunyai ruang triase khusus untuk pasien-pasien yang berradiasi, kemudian juga menyiapkan suatu ruangan untuk proses eksternal dekontaminasi, kemudian juga mempunyai sistem atau peralatan di mana kita bisa melakukan suatu pemantauan dari paparan radiasi daripada korban tersebut, kemudian juga bisa melakukan suatu asesmen dan treatment terkait dengan adanya suatu internal kontaminasi. Kemudian juga harus yang menjadi evaluasi follow up lanjut bila terjadi suatu paparan radiasi.
tentunya perlu adanya suatu pengambilan sampel biodosimetri karena resiko dari dampak radiasi ini adalah ada suatu kerusakan kromosom atau genetik yang ini tentunya harus dapat dievaluasi. Kemudian juga kita menyiapkan suatu aktivitas daripada di pasca proses evaluasi tindakan emergensi pada radiasi. Slide. Nah, persyaratan apa yang mungkin rumah sakit juga harus menyiapkan untuk kesiapsiagaan terkait dengan bencana atau kecelakaan radiasi, yaitu kita harus menyiapkan suatu fasilitas atau mungkin ruang yang memang dikondisikan hanya untuk pasien-pasien dengan trauma radiasi. Jadi pasien-pasien yang dengan kontaminasi radiasi ini tentunya perlu penanganan atau tempat khusus, tidak bisa dijadikan satu ruangan dengan pasien sehari-hari. Kemudian juga mempunyai fasilitas atau dan kapabilitas melakukan suatu proses dekontaminasi. Kemudian juga secara medis rumah sakit mempunyai fasilitas untuk merawat pada kasus-kasus dengan akut radiasi sindrom. Kemudian juga menyiapkan bila terjadi suatu kecelakaan radiasi pada reaktor terkait dengan hamburan sumber radiasi, misalnya yodium 131, tentunya blocking drug yang harus diadakan seperti kalium iodida untuk melindungi tiroid dari resiko radiasi yodium 131. Kemudian juga mempunyai survei tim di mana ini biasanya terdiri dari petugas proteksi radiasi yang memang sudah terbiasa mengukur atau melakukan survei terkait dengan paparan radiasi. Kemudian juga menyiapkan suatu unit response time emergency system di mana ini menjadi bagian sebagai tim untuk melakukan suatu proses evakuasi. Kemudian juga suatu manual poster atau informasi educate yang harus kita siapkan sehingga kita memberi penjelasan terkait dengan risiko-risiko atau dampak terjadinya suatu kegawat daruratan radiasi. Slide. Nah, ini contoh radiasi emergency response team. Jadi memang ada tim yang memang menyatu ya di samping tim yang memang inti ya, ada dokter, perawat gitu ya. Jadi di tim emergency response team ini memang idealnya ada petugas proteksi radiasi di mana dia akan bertanggung jawab terkait dengan paparan radiasi yang diterima baik oleh korban, paparan radiasi yang diterima oleh petugas itu nanti akan dihitung, diukur, dihitung dan akan dicatat sebagai informasi bahwa pasien ini perlu dievaluasi tindak lanjutnya. Kemudian juga harus mempunyai analitik terkait dengan laboratorium, jadi teknisi yang memang tugasnya adalah mengambil sampel di mana setiap korban dari paparan radiasi ini harus kita evaluasi terkait dengan bioEC atau dosimetri daripada pasien tersebut. Kemudian petugas pelengkap yaitu sebagai operator telepon yang nanti akan tentunya ini sebagai petugas yang akan menerima pertama terkait dengan kejadian atau kecelakaan radiasi di suatu tempat, sehingga tentunya administrator ini sudah paham apa yang harus ditanyakan, spesifikasi radiasi apa, kemudian jumlah korban berapa. Ini adalah suatu pertanyaan-pertanyaan di emergency yang memang ini harus kita catat karena ini adalah sebagai bahan dasar kita mengirimkan tim response time emergency radiasi ini. Kemudian juga informasi atau berita dan kemudian security untuk mengamankan area tempat dekontaminasi di rumah sakit. Slide. Nah, ini beberapa desain yang memang idealnya di dalam rumah sakit di instalasi gawat darurat itu harus mendesain untuk mengantisipasi bila terjadi suatu bencana radiasi atau kecelakaan radiasi. Jadi yang pertama bahwa ruangan atau area daerah tersebut sangat
sesuai untuk kita bisa melakukan suatu tindakan life support maupun stabilisasi. Kemudian juga diusahakan ruangan tersebut dekat dengan pintu masuk akses yang bisa langsung ke dalam suatu tindakan di emergensi yang butuh tindakan-tindakan definitif untuk life saving atau untuk mengatasi life threatening. Kemudian akses mudah dari ambulan untuk masuk ke tempat proses menurunkan pasien pertama kali. Kemudian juga ada ruangan yang untuk mengantisipasi jumlah korban yang terkontaminasi yang cukup banyak, sehingga pasien-pasien terkontaminasi ini tidak bisa dijadikan satu dengan pasien umum sebelum dilakukan asesmen oleh petugas proteksi radiasi. Kemudian juga ada alat-alat proteksi radiasi yang memang idealnya harus disiapkan di setiap UGD yang memang menjadi pusat rujukan bencana radiasi. Slide. Nah, ini contoh setup dari suatu area emergensi di mana prinsipnya adalah ada suatu pembatas ya antara area luar, perimetri luar, kemudian juga covering floor dengan bahan plastik ya. Kemudian juga lapisan-lapisan pada bed tempat tidur dengan plastik, karena ini untuk mengurangi resiko terjadinya kontaminasi. Kemudian juga ada istilahnya suatu tempat sampah radioaktif yang memang seluruh bahan yang mempunyai interaksi langsung dengan korban, dengan petugas yang berradiasi, tentunya tidak bisa dicampur dengan tempat sampah biasa. Jadi memang harus khusus terlapisi plastik dan jika mungkin harus tershielding sehingga untuk mengurangi resiko bahaya radiasi tersebut. Slide. Nah, ini prinsip dari covering dari lantai. Ini jadi memang idealnya memang seluruh area tempat dekontaminasi atau tempat resusitasi ini adalah sudah tercover oleh plastik ya. Kemudian pemasangannya juga harus rapih, tidak boleh menggelombung atau resiko justru akan menjadikan kecelakaan tersendiri karena kena plastik ya. Kemudian juga setelah dilakukan proses dekontaminasi segala macam, tentunya covering flooring ini segera dilepas, dianggap sebagai muatan atau plastik yang terkontaminasi, sehingga harus ada upaya untuk tidak mencampur dengan limbah umum. Nah, ini prinsip dasar radiasi emergency. Jadi prinsipnya bila ada suatu kejadian impact atau proses kecelakaan radiasi, ini ada dua tim utama, yaitu radiological support dan hospital support. Nah, tentunya di tempat impact atau tempat kejadian ini, radiologi support akan melakukan asesmen awal terkait dengan resiko bahaya radiasinya. Kemudian juga akan menghitung berapa jumlah paparan radiasi yang diterima, kemudian juga akan memungkinkan pengambilan sampel awal. Nah, setelah dilakukan tindakan di radiological support ini, tentunya akan di-refer, dibawa ke hospital support. Dari sini tentunya kita juga akan melakukan reassessment terkait dengan survei paparan radiasi. Jadi mulai dari kita evaluasi klinis, kemudian juga kita akan menentukan prognosisnya, kemudian juga akan melakukan apakah ada risiko efek akut yang mungkin muncul, kemudian juga kita akan melakukan suatu proses tindakan terapi awal, sehingga nanti terus akan kita berlanjut diulang kembali untuk clinical evaluation. Poin utamanya adalah keterlibatan dua supporting yang memang ini sangat berbeda bila dibanding dengan kondisi kegawat daruratan yang lain. Karena kalau di sini memang kita berhadapan dengan sumber radiasi yang tidak kelihatan, sehingga harus dipastikan radiological support ini bisa memastikan jumlah paparan radiasi yang didapat. Oke, slide. Nah, ini flow chart atau alur pasien di ruang gawat darurat ya. Ini kita mengadop dari IAA. Jadi sama prosesnya, ada identifikasi, kemudian ada notifikasi verifikasi. Ini artinya
dari tempat kejadian yang sudah dilakukan evaluasi baik klinis maupun paparan radiasinya. Begitu sampai di ruang emergensi tentunya kita akan melakukan reevaluasi untuk melakukan suatu proses-proses selanjutnya. Kemudian juga akan Tinggal 5 mengaktifkan menit, dokter. ya hospital plan, kemudian preparasi, kemudian juga akan melakukan triase, stabilisasi sampai dekontaminasi sampai dianggap pasien ini bisa kita kirim. Slide. Nah, ini contoh flow pasien radiasi di Rumah Sakit Sarjito. Jadi kami juga kebetulan 2 minggu yang lalu ditunjuk sebagai rumah sakit yang melakukan simulasi kegawat daruratan bencana nuklir. Nah, ini memang teman-teman UGD langsung membuat suatu alur yang memudahkan bila kita menghadapi suatu kondisi kegawat daruratan radiasi. Slide. Ya, oke, slide. Nah, ini kita masuk ke dalam manajemen medical management terkait dengan radiasi ya. Jadi kalau kita menghadapi suatu kondisi pasien dengan riwayat kecelakaan radiasi atau bencana radiasi itu tentunya banyak sekali irisan yang saling mengait. Karena ada beberapa pasien yang misalnya ada eksternal expose, kemudian ada kontaminasi, kemudian tetapi dia juga ada trauma, luka bakar. Nah, ini akan menjadikan suatu jenis kompleksitas daripada kasus per kasus pasien korban daripada kecelakaan atau bencana radiasi. Nah, di sini triase yang mungkin bisa kita lakukan secara cepat, memang semuanya akan ditentukan dengan kita pastikan paparan radiasi yang diterima. Bila dia tidak ada exposure, berarti kita tidak hanya akan memastikan secara psikososialnya membutuhkan suatu pendampingan. Kemudian kalau dia ada external exposure tetapi dipastikan tidak ada kontaminasi, kita cukup proses normal di emergency room, kemudian juga kita melakukan treat bila ada injury yang mungkin dibutuhkan. Nah, poin ketiga, bila ada kontaminasi ataupun ada suatu trauma atau cedera minor, tentunya kita yang paling pertama akan lakukan adalah proses dekontaminasi. Kemudian juga kita akan lakukan asesmen secara klinis ya untuk melihat kondisi klinis maupun radiasinya. Kemudian kontaminasi dengan serious injury tentunya ini yang diutamakan pertama adalah life saving-nya. Kita akan obati life threatening-nya. Kemudian kita akan simultan dengan dekontaminasi. Slide. Nah, ini rangkaian-rangkaian yang mungkin akan terjadi bila kita dihadapkan suatu pasien dengan kemungkinan terjadinya exposure. Jadi kalau kasusnya ini adalah suatu akut external exposure seluruh tubuh, ini resiko terjadinya akut radiasi sindrom atau cutaneous radiation syndrome sangat besar. Kemudian juga kalau itu hanya lokal, ini berarti hanya lokal kontaminasi saja di daerah sekitar. Tapi kalau kita dihadapkan suatu eksternal kontaminasi, ini tentunya bisa menjadikan suatu resiko terjadinya kontaminasi lokal. Tapi kalau kita dihadapkan kasus dengan paparan radiasi yang cukup besar, nah kontaminasi internal atau paparan radiasi internalnya cukup tinggi, dalam waktu sekian lama mungkin akan menjadikan efek stokastik di mana predisposisi daripada resiko stokastik ini adalah suatu malignansi dan mungkin juga akan ada timbul efek deterministik. Nah, ini akut radiasi sindrom yang mungkin akan didapat bila kita menghadapi suatu resiko daripada kecelakaan radiasi. Yang jelas ini adalah suatu proses tanda dan gejala yang memang akan muncul dari awal jam terpapar sampai beberapa minggu. Nah, ini biasanya batas exposure-nya adalah di atas 100 Gri. Nah, memang secara subklinis tentunya kita belum timbul keluhan, tetapi yang perlu diwaspadai adalah adanya hemopoietic syndrome.
Semakin meningkat dosisnya tentunya akan terjadi resiko-risiko seperti gastrointestinal syndrome dan neurovascular syndrome sampai kondisi letal. Nah, ini fase akut radiasi sindrom yang mungkin akan terjadi bila kita mendapatkan pasien. Jadi ada fase prodromal ya kurang dari 48 jam, kemudian terjadi fase inkubasi ya ini biasanya tanpa gejala. Kemudian akan ada fase onset dan fase konvalesen sampai kematian. Jadi perjalanan akut radiasi sindrom ini memang kita harus melakukan upaya observasi yang sangat ketat terkait dengan resiko perjalanan penyakit tersebut. Slide. Ya ini estimasi dosis ya kalau letal ya itu dalam waktu 60 hari itu biasanya kalau melebihi dosis 3 sampai 4 gri ya pada laki muda yang tanpa terapi atau 6 sampai 7 gri ya pada pasien yang sudah mendapatkan terapi. Slide. Waktunya habis, dokter. Ya. Oke, ini terus ya ini efek samping terus Mas ya terus simpulan aja Mas ya terus ya jadi kalau kita bicara radiasi emergensi memang meskipun ini jarang terjadi tetapi potensi ini ada karena rumah sakit juga harus memasukkan di emergensi atau hospital disaster plan-nya mungkin ditambahkan suatu resiko terkait dengan bencana radiasi. Prinsipnya bahwa tindakan pembedahan atau medis ini akan menjadi tindakan utama ya di samping kita melakukan suatu proses dekontaminasi. Perlu diketahui bahwa kontaminasi radioaktif bukan suatu kegawatan emergensi tetapi ini adalah suatu komorbid resiko terjadinya suatu kerusakan akibat dari sumber radiasi. Mungkin ini maaf banyak slide yang terpotong karena memang waktu sangat terbatas, tapi kami siap terbuka untuk diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Hanif. Materinya sangat menarik karena satu-satunya rumah sakit yang mempunyai radioaktif. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Dr. Rizka. Dr. Rizka, adakah sudah? Udah. Ya, Dr. Rizka. Suara saya terdengar, Mbak? Iya, monggo dokter untuk CV beliau. Ya. Ya, dok. Untuk waktu bisa 20 menit ya dokter. Waktu kami persilakan dok. Ya. Terima kasih. Suaranya kurang jelas dokter. Suaranya putus-putus dok. Mengingat kembali ya tentang emerging infectious disease. Oke. Emerging infectious disease di emergency department ya. Sebenarnya kalau emerging infectious disease itu tidak hanya terbatas pada emergency department ya, jadi bukan hanya di IGD, tetapi itu berlaku semua. Tetapi memang IGD itu kemudian nanti menjadi tumpuan utama untuk menghadapi kasus-kasus yang berat ya. Saya akan mengingatkan kembali bahwa agen penyakit infeksi pada manusia itu ditimbulkan karena bakteri, virus, fungi, protozoa, dan jamur. Sebenarnya ada satu lagi yang kita sebut dengan prion atau protein. Kemudian mengingat lagi bahwa bagaimana sih sebenarnya infeksi itu bisa terjadi, itu akan ada interaksi antara agen patogen, lingkungan, dan host. Ya, sehingga kalau kita ingin memutus supaya tidak ada infeksi, maka kita harus bisa memutus rantai ini. Misalnya agen, kita harus bisa mengeradikasi
kemudian menghilangkan tempat perindukan nyamuk, misalnya seperti itu. Sedangkan untuk yang lingkungan, intervensinya adalah perbaikan dari sanitasi, kemudian air, kemudian perbaikan dari mungkin ventilasi dari rumah, kemudian antara interaksi host dengan environment, maka kita bisa melakukan intervensi, misalnya mengubah pola aktivitas kita, melakukan karantina atau memedikasi, sedangkan pada host kita bisa melakukan imunisasi, mengobati, mengisolasi, atau memperbaiki nutrisi. Kemudian untuk interaksi agen dan patogen, kita bisa memutus dengan cara melakukan proteksi, melakukan edukasi, atau mengganggu dengan paparan. Modus penularan dari penyakit infeksi sebenarnya hanya ada kurang lebih 3 ini. Itu kontak, baik itu direct atau indirect. Direct itu artinya kita kontak langsung dengan sumbernya, entah itu darah, entah itu air kencing, entah itu feses. Sedangkan indirect kontak itu kita paparan pada kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi atau terkolonisasi. Kemudian melalui vektor atau melalui food atau melalui air yang terkontaminasi. Kita akan masuk ke dalam infeksi emerging dan pre-emerging. Apa sih sebenarnya penyakit infeksi emerging? Penyakit infeksi emerging itu adalah sebenarnya penyakit infeksi yang sudah diketahui, tetapi dia mengalami peningkatan dalam hal insidensi dan luas geografinya dalam 2 dekade terakhir. Ada juga yang memberikan definisi bahwa ini sebenarnya persistensi dari penyakit infeksi yang belum dapat dikendalikan atau terjadi outbreak pada penyakit yang sudah diketahui. Jadi misalnya timbul mikrofil yang baru yang kita baru saja mengalami, yaitu SARS-CoV-2, kemudian Acinetobacter. Dan mungkin ada mutasi agen zoonotik yang menyebabkan penyakit pada manusia yang biasanya ya kita kenal dengan flu burung, flu babi, itu karena ada mutasi dari agen zoonotiknya. Atau memang ada kebangkitan dari penyakit endemis, misalnya malaria dan TB. Kemudian ada satu lagi yang sebenarnya ini emerging, tetapi sifatnya silent, yaitu adalah resistensi terhadap antimikroba. Sedangkan penyakit infeksi re-emerging itu adalah penyakit infeksi yang muncul kembali setelah sebelumnya itu menurun secara signifikan atau sudah dikendalikan. Sebagai contoh itu adalah malaria, kolera, difteri, pertusis, dan ginkgo. Nah, apa saja faktor-faktor yang berperan terjadinya re-emerge dari penyakit infeksi? Ini akibat mungkin overpopulasi, kemudian populasi yang tua itu bertambah, kemudian ada urbanisasi, globalisasi, ada perubahan suhu, kemudian ada konflik, ada migrasi, kemudian ada kecenderungan sekarang itu adalah perdagangan dan mengkonsumsi binatang-binatang yang kita anggap dengan binatang-binatang ternak. Kemudian ada memang peningkatan resistensi pada manusia dan ternak. Nah, fase emergensi patogen dari lokal ke global dan bagaimana partisipasinya sebenarnya awalnya itu adalah pre-emergence, ya, di mana patogen tadi mengalami evolusi pada binatang yang ganas. Nah, antisipasinya sebenarnya adalah melakukan surveillance dari virus. Kemudian ternyata terjadi spillover, artinya patogen evolusi tadi kemudian mengenali binatang-binatang ternak. Nah, prevensinya adalah terjadi penurunan infestation. Kemudian ke fase emergensi, maka yang dilakukan adalah deteksi awal, kemudian terjadi transmisi lokal, maka proteksinya adalah melakukan kontainer, kemudian dengan tracing kontak, kemudian terjadi epidemi, maka kita akan melakukan kontrol dan mitigasi, kemudian kalau terjadi pandemik, maka semua kegiatan harus kita modifikasi pada skala yang lebih besar. Nah, ini contoh emerging dari penyakit infeksi sejak tahun 2003, mulai dari Dipolidia di tahun 2003 sampai 2002 yang terakhir ya, yang kemudian salah satunya juga SARS-CoV. Nah, ini
yang dianggap patogen dan emerging dan re-emerging. Jadi West Fever itu adalah re-emerging, dengue itu re-emerging, Zika itu emerging. Kemudian avian flu, emerging, SARS-CoV-2, MERS-CoV-2, COVID itu juga emerging. Tidak hanya virus, demikian juga bakteri, fungal, dan parasit, dan protein. Ini adalah emerging virus disease yang terjadi di Asia Pasifik. Ya. Jadi ada yang ditularkan melalui vektor yaitu CE, kemudian river virus, dan chikungunya. Sedangkan yang zoonotik, artinya yang dari binatang ke manusia itu ada Nipah, Hendra, kemudian Australian Calysa virus, ya. Kemudian viral yang lain adalah enterovirus dan HIV, di mana pada saat itu baru mulai endemis di tahun 2001. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia itu ternyata mulai terjadi beberapa outbreak ya, virus infeksi virus ya yang emerging. Bagian flu, dengue, chikungunya, dan rabies. Nah, outbreak ini memang sulit diprediksi karena memang melibatkan interaksi yang kompleks antara host, vektor, dan patogen. Infeksi yang terjadi itu juga tidak diketahui, ya, misalnya melalui makanan, gigitan, inhalasi, aerosol yang mengalami. Dan penelitian mengenai outbreak ini memang sudah banyak dilakukan, di mana ya, kita mengumpulkan dari laporan Kemenkes, kemudian dari program dari monitoring penyakit emerging. Nah, ini adalah penyakit infeksi yang pernah terjadi outbreak di Indonesia, ya, dengue, West Nile virus, kemudian CE, kemudian measles, kemudian rabies, antivirus, dan influenza. Yang satu adalah AMR ya. Kita tahu bahwa antimikrobial resisten ini ternyata memang memiliki angka mortalitas yang tinggi, biaya rumah sakit akan naik, pilihan terapinya terbatas, dan infeksinya memang lebih banyak dan akan memperpanjang masa rawatnya. Dan kita bisa melihat dari slide ini bahwa ternyata ya AMR itu tidak hanya ya, akibat pengapian antibiotik pada manusia, ya, tetapi ini merupakan interaksi dari berbagai macam, sehingga ya, dalam nanti mengantisipasi atau mencegah terjadinya AMR itu tidak bisa kita hanya mengubah dari sisi humannya, tetapi harus dari sisi semua. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan infeksi nosokomia, diperbolehkan pulang, belum tentu dia bebas dari kuman patogen. Ya, kemudian dia akan ya, mungkin membuang kotoran atau obatnya tidak habis, kemudian dibuang di lingkungan sehingga mengkontaminasi satu lingkungan. Jadi ada sisa residu antibiotik. Nah, residu antibiotik ini bisa masuk ke dalam hewan ternak atau dengan pertanian, ya, yang kemudian akan mungkin dibawa oleh vektor. Vektor ini kemudian bisa menggigit manusia yang mungkin saat itu belum mengandung gen resisten sehingga bisa menjadi resisten. Atau langsung manusia ini mengkonsumsi binatang ya, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya mutasi gen resisten antibiotik. Oleh karena itu tadi yang saya sebutkan bahwa di dalam nanti menanggulangi AMR itu tidak cukup pada sisi manusia, tetapi kita menggunakan pendekatan dari One Health. Ya, jadi hampir semua nanti sisi harus kita perbaiki. Misalnya pada hewan-hewan yang liar, kemudian pada manusia, kemudian pada hewan ternak, dan juga pada ekosistem. Bagaimana kita bisa melindungi pasien infeksi akibat dari kuman patogen? Sebaiknya memang menggunakan kateter yang sekali pakai. Kemudian bakteri ini yang mengandung gen resisten bisa menyebar sehingga kita harus melakukan kontrol dari infeksi yang cukup baik, yaitu kita harus mengaplikasikan ya PPI kita. Kemudian antibiotik memang bisa menyelamatkan hidup, ya, tetapi sekali lagi untuk penggunaan yang tidak bijak maka bisa menyebabkan justru resiko pasien tadi mengalami infeksi kuman yang resisten terhadap berbagai macam
obat. Oleh karena itu perlu nanti langkah ya untuk mencegah infeksi pada area rumah sakit. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi atau terkena tadi penyakit emerging atau AMR? Yang pertama adalah identifikasi pasien yang terkena dampak. Pastikan bahwa tindakan pengendalian yang tepat itu segera bisa diterapkan untuk membatasi penyebaran yang lebih lanjut, kemudian menentukan apakah penularan itu terjadi di dalam fasilitas kesehatan atau bisa melakukan penyebaran ke fasilitas yang lain. Kemudian mengkarakteristikkan organisme atau mekanisme baru untuk memandu tim respon itu lebih lanjut. Kemudian mengkoordinasikan respon terhadap kegiatan pencegahan yang sedang berlangsung. Ada 6 prioritas praktek keselamatan pasien yang dikeluarkan oleh CDC yang terbaru di tahun 2023 untuk mengurangi risiko penularan pasien terkena MDRO. Itu adalah yang pertama, mandi dengan chlorhexidine, kemudian melakukan kebersihan tangan, melakukan surveillance aktif terhadap kuman MDRO, strategi pembersihan dan desinfeksi lingkungan, kemudian meminimalkan paparan terhadap device yang invasif dan mengurangi risiko MDRO terkait device, kemudian lakukan komunikasi di status pasien dengan MDRO. Jadi status pasien ini harus bisa memberikan informasi bahwa memang pasien ini mengalami infeksi akibat kuman MDRO. Jangan justru disembunyikan, ya, tidak boleh disembunyikan. Nah, bagaimana tadi kalau kita menghadapi penyakit emergensi, terutama IGD, bagaimana kita bisa memperbaiki IGD kita supaya lebih siap. Yang pertama bahwa banyak laporan yang menyebutkan bahwa faktor utamanya terjadi outbreak di fasilitas kesehatan itu justru diawali kurangnya identifikasi awal kasus dan melakukan isolasi pasien pada saat IGD. Ini bisa dimaklumi ya, karena memang penyakit infeksi itu gejalanya hampir mirip semua. Dan kalau semisal tadi pasien itu sudah teridentifikasi atau orang ini dalam pengawasan, itu resikonya mereka tetap akan ada. Karena biasanya perawatan ini tertunda atau tidak memadai untuk kemungkinan diagnosis yang lebih lanjut, dan mungkin juga disebabkan oleh kebingungan atau kekhawatiran staf. Ya, ini mau diapakan selanjutnya? Karena mungkin ya belum familiar terhadap alat pelindung dirinya. Oleh karena itu, langkah yang pertama itu adalah identifikasi awal kasus. Jadi ini sangat penting ya, kita melakukan screening awal ya untuk gejala infeksi. Tanyakan misalnya apakah dia dengan demam, ada gejala respirasi atau res. Nah, kalau misalnya pasien ini mengalami salah satu gejala ini, tanyakan apakah ada riwayat bepergian pada area yang dicurigai. Kalau misalnya ada kecurigaan pasien tadi ada di area yang dicurigai, maka sebaiknya dilakukan tes diagnostik yang cepat. Nah, seringkali ini menjadi kendala karena mungkin ya, rumah sakitnya terbatas. Artinya, begitu kita curigai ini pasien dengan infeksi, kita bisa langsung melakukan isolasi sambil kemudian nanti melakukan ya rujukan spesimen untuk melakukan tes diagnostik. Nah, ini adalah contoh screening ya yang dikembangkan ya, apakah semua pasien itu harus di screening apakah dia batuk, ada gejala respirasi, demam, res atau riwayat bepergian ya. Kalau memang iya ya, ada semua, hanya demam dan travel tidak ada, maka kita bisa melakukan standar precaution yang seperti biasa. Tetapi semisal ada, maka kita masukkan di dalam ruang isolasi. Kalau misalnya dengan gejala respirasi, maka kita bisa masukkan di dalam ruang isolasi khusus untuk airborne. Kemudian yang kedua, itu kembangkanlah prosedur dan saluran komunikasi yang jelas. Awal itu harus mendefinisikan atau menetapkan definisi kasus untuk memandu layanan kesehatan ini melakukan screening. Tadi alurnya, kalau misalnya ada demam,
itu harus ditanya, kemudian batuk, kemudian gejala respirasi lain atau ada res, kemudian ditanya riwayat bepergiannya. Kenapa kita harus mendefinisikan kasus ini sedemikian jelasnya? Ini untuk menghindari penggunaan sumber daya UGD dan sistem pelayanan kesehatan yang tidak perlu, dan yang jelas itu adalah menghindari kelelahan akibat kita selalu waspada. Ya. Kemudian ada prosedur standar yang membantu penyedia layanan kesehatan untuk mengambil langkah selanjutnya. Misalnya, prosedur standarnya adalah setelah pasien tadi masuk di dalam ruang isolasi, maka dokter infeksi atau dokter spesialis kesehatan masyarakat atau dokter ahlinya ini kemudian dikonsuli atau dokternya memeriksa sendiri untuk memastikan apakah memang pasien tersebut masuk di dalam kriteria kasus. Buka saluran komunikasi, ya, karena apa? Karena memang ini akan dengan komunikasi yang baik itu akan mempercepat tindakan tanpa ada penundaan yang besar di dalam perawatan. Sehingga pengembangan prosedur dan saluran komunikasi yang jelas dengan konsultan, dalam hal ini adalah dokter ahli, maka ini menjadi sangat penting. Yang berikutnya adalah terapkan aksi dari PPI. Ya. Jadi terapkan semua kewaspadaan standar ini pada semua pasien, baik infeksi atau non-infeksi. Nah, kalau pasiennya dengan kecurigaan infeksi, maka tambahkan kewaspadaan standar ini dengan kewaspadaan berbasis transmisi, ya, di mana nanti untuk kewaspadaan berbasis transmisi ini ada 3, ya, kontak, droplet, atau airborne. Kemudian harus ada pedoman APD, ya, penggunaan APD alat pelindung diri yang lebih sedikit. Karena memang ini dan harus dioptimalkan pada penggunaan penyedia layanan di baris depan. Biasanya kalau APD yang rumit dan tidak nyaman, ini tidak akan digunakan petugas, ya. Jadi kita mungkin masih ingat pada saat awal COVID kita belum tahu apa-apa, ya, banyak yang menggunakan hazmat, ya. Sedemikian repotnya, gitu ya, kemudian tidak nyaman, biasanya kemudian akan tidak digunakan oleh petugas. Oleh karena itu di dalam pedoman ini harus memfasilitasi penggunaan dan pelepasan APD secara aman dan cepat, tetapi harus sesuai dengan standar kewaspadaan dari pengendalian infeksi berbasis dari penularan. Kemudian bersamaan dengan kebijakan administrasi dan prosedur kerja, maka petugas kesehatan di garis depan, dalam hal ini IGD, itu harus memiliki strategi yang mudah diterapkan dan meminimalkan risiko penyebaran infeksi nosokomial ini lebih luas dalam saat memberikan pelayanan kesehatan. Sehingga ada atau tidak adanya infeksi emerging atau re-emerging, kalau poin 1 sampai 3 ini sudah kita lakukan secara rutin, sebenarnya ini akan bisa membantu untuk menurunkan risiko terjadinya infeksi nosokomial dan pada akhirnya akan menurunkan kejadian resistensi antimikroba. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa kewaspadaan berbasis transmisi itu ada 3, yaitu kontak, droplet, dan airborne. Kalau kontak, maka alat pelindung diri yang kita gunakan adalah gaun dan sarung tangan dan cukup melakukan kebersihan tangan. Sedangkan untuk droplet, selain kebersihan tangan itu cukup menggunakan masker. Sedangkan kalau airborne itu sebaiknya menggunakan masker respirator atau pasiennya dimasukkan di dalam ruang tekanan negatif selain dengan kebersihan tangan. Satu penyakit tidak mungkin hanya ada satu, biasanya kombinasi, yaitu kontak atau droplet, kontak atau airborne. Nah, bagaimana kalau penyakit infeksi itu belum diketahui metode penularannya? Apakah ini droplet atau airborne? Maka lakukan kewaspadaan yang paling tinggi, ya, ditambah dengan kewaspadaan berbasis kontak. Dalam hal ini yang paling tinggi adalah airborne, artinya kalau penyakit infeksi ini belum diketahui bagaimana model penyebarannya, maka kewaspadaan berbasis transmisi kontak dan airborne inilah yang kemudian diterapkan. Kemudian yang keempat adalah kerjasama. Jadi memang ini perlu integrasi dari
otoritas kesehatan, baik itu provinsi, ya, kemudian negara, memang untuk mendapatkan definisi tadi ya, masukan-masukan apakah ini masuk dalam kasus, bagaimana strategi screeningnya, dan kemudian ketersediaan laboratorium. Kemudian juga memerlukan keterlibatan ya, tidak hanya di IGD tetapi oleh praktisi rawat jalan ya, kemudian para ahli pengendali infeksi, dan yang jelas adalah dukungan dari para eksekutif dalam hal ini di dalam menerapkan sistem. Sebagai penutup bahwa memang penyakit infeksi ini dapat muncul kembali, artinya re-image atau kemudian muncul yang baru yaitu image. Dan penyakit emerging dan emerging ini merupakan akibat interaksi yang kompleks antara host patogen dan lingkungan. Terdapat beberapa faktor yang mengalami kejadian untuk muncul yang baru atau munculnya kembali penyakit infeksi. Munculnya ancaman penyakit infeksi di garis depan sistem layanan kesehatan ini adalah normal karena memang terjadi peningkatan globalisasi. Oleh karena itu, sistem layanan kesehatan yang terdepan harus beradaptasi terhadap ancaman ini dan mengintegrasikan ke dalam prosedur yang rutin. Perlu berbagai strategi untuk mencegah dan meminimalisir risiko kembalinya suatu penyakit. Oleh karena itu, perlu kerjasama antar lembaga, antar profesi, dan antar elemen. Mungkin ini slide saya yang terakhir. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Baik, terima kasih Dr. Rizka Humardewi. Untuk selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Dr. Corona Rintawan, spesialis emergency medicine KDM, yang akan membawakan materi Preparation and Response of Emergency Department to Mass Casualty Event. Monggo Dr. Corona, untuk CV-nya kita tampilkan di layar, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, setengah sore para peserta dari webinar kali ini. Suara saya terdengar jelas ya? Suara saya terdengar jelas ya? Oh, Dok. Agak dikeraskan lagi, Dok. Oh, kurang jelas. Yang ini udah jelas? Ya, jelas, Dok. Oke, baik. Ini saya coba share screen. Oke, sudah. Terlihat ya, Mbak? Jelas, Dok. Ya, kelihatan ya. Baik. Ibu sekalian, sejawat ya, para sejawat dan rekan-rekan semua. Saya akan coba share terkait dengan judulnya ini bahasa Indonesia ya, kalau tadi bahasa Inggrisnya ya. Preparedness for Mass Casualty Incident in Emergency Room. Jadi kesiapsiagaan IGD khususnya untuk kasus kejadian massal ya. Ya, ini latar belakangnya. Saya kira mungkin kan sejawat semua sudah paham ya kenapa kita konteksnya rumah sakit secara umum atau khususnya nih biasanya UGD ya harus siap gitu. Karena UGD itu kan jalan pertama ya selain poli tentunya, tapi dalam kasus-kasus akut, kasus-kasus gawat darurat, biasanya pasti yang dituju pertama kali adalah UGD. Makanya kenapa ini kita memang harus siap dan banyak sekali kondisi kejadian yang memang korbannya banyak gitu ya. Terakhir mungkin kalau ini kecelakaan lalu lintas, saya kira sering sekali terjadi ya. Kemudian kemarin ini yang putus sebelah kanan, Kanjuruhan ya, gitu. Kemudian juga kebakaran sekarang sering terjadi kebakaran. Tapi kalau kita melihat setahun 2 tahun yang lalu ke belakang, tentu saya yakin teman-teman sejawat pasti banyak yang mengalami kasus kejadian massal pada saat banyak sekali kasus COVID ya, sehingga ada yang harus buka tenda, kemudian bednya kurang, terus tidur di bawah dan segala macamnya. Maka tadi juga sempat disampaikan terkait kesiapan pada kondisi infeksi emerging disease. Tapi konteksnya memang di kasus kejadian massal ini kita prepare-nya secara umum. Ini latar belakangnya saya kira ke depan melihat skala banyak kejadian bencana ya semakin lama semakin meningkat dan semakin turun, maka tentunya kita harus betul-betul menyiapkan nih gitu ya terkait dengan IGD
di rumah sakit untuk menghadapi kasus kejadian massal. Ada 6 komponen utama. Ini saya saringkan yang singkat gitu ya. Dalam konteks kesiapsiagaan UGD di rumah sakit, yaitu yang pertama sistem peringatan, khususnya ini peringatan dini gitu ya. Kemudian alur pasien, triase, struktur komando, manajemen jalur komunikasi, kapasitas cadangan, dan konteksnya keamanan ya. Jadi 6 komponen utama ini yang minimal ya, ini minimal harus disiapkan atau dipunyai oleh UGD itu sehingga dia bisa siap menghadapi kasus kejadian massal. Nah, untuk yang pertama sistem peringatan, ya, penting di sini adanya suatu sistem di mana rumah sakit ya, terutama atau call center-nya ya, kadang call center rumah sakit itu ada yang di UGD gitu, ada yang di luar UGD. Gitu. Nah, apapun itu, maka notifikasi atau sistem peringatan ini betul-betul harus dipastikan ya baik gitu ya konteksnya. Terutama misalnya ada yang koordinasi dengan pihak luar dan kadang informasi-informasi itu datangnya misal nih kalau kita lihat yang foto sebelah kiri ya itu dari PSC. Ya, bisa jadi informasi itu datang dari PSC ke rumah sakit atau ke UGD gitu ya. Atau mungkin ke front office gitu ya. Menginformasikan adanya kejadian. Semakin cepat informasi itu didapat oleh rumah sakit, tentunya waktu untuk mempersiapkan rencana-rencana kedaruratan ya istilahnya itu juga tentunya akan semakin banyak gitu dan kita bisa lebih siap gitu ya. Tapi semakin mendadak atau yang paling parah nih nggak ada informasi atau korban berdatangan gitu ya tentunya IGD akan kalang kabut ya. Jadi tentunya sistem peringatan ini harus dibangun gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin dari dinas kesehatan ya atau dari masyarakat langsung bisa saja ada informasi polisi belum datang gitu ya, dinas kesehatannya belum tahu, mungkin masyarakat dulu yang tahu sehingga menginformasikan ke rumah sakit untuk mengirim ambulan gitu ya, ada kecelakaan massal gitu ya, misalnya bis bertubrukan. Ini kita berapa kali ini dalam akhir-akhir ini, nah tentu banyak membaca berita truk blong ya, bus masuk jurang. Nah ini konteks-konteks di situ tentunya korbannya ya tidak hanya 1-2 ya, itu masih banyak. Jadi sistem peringatan ini harus dijamin gitu, harus dipastikan berfungsi dengan baik. Kerjasama dengan pihak luar, dengan dinas kesehatan, dengan polisi, dengan pemadam kebakaran itu mulai sekarang harus dipastikan jalan. Mereka tahu nomor call center kita gitu ya. Kemudian banyak melakukan koordinasi sehingga mereka teringat, oke, kalau ada kejadian ini segera menginformasikan ke rumah sakit gitu ya. Nah, yang kedua alur pasien dan triase. Jadi konteksnya bahwa pada saat ada informasi terkait dengan adanya kasus kejadian massal, maka sebaiknya dipisahkan gitu ya, dipisahkan dengan kasus kejadian sehari-hari. Misal nih pasien sudah ada itu 3 pasien stroke, terus itu ada informasi itu ya, oh ini ada kecelakaan massal gini ya, maka di yang stroke tadi kita sebaiknya memisahkan gitu ya. Kenapa ini dipisahkan? Karena itu nanti terkait dengan medical record gitu ya. Dalam konteks bencana sebaiknya memang medical recordnya terpisah sehingga nanti pendatanya jadi lebih bagus gitu ya. Soal klaimnya lebih enak juga gitu ya. Nah, jadi nanti intinya ada alur gitu ya. Begitu ada informasi terkait kejadian, kemudian kita siap-siap gitu ya, maka sebaiknya dibuatkan alur gitu ya. Pasien datang lewat misalnya lewat pintu UGD yang sebelah barat gitu ya, sebelah timur ini khusus untuk pasien yang rutin gitu ya, atau mungkin nanti UGD-nya yang sisi kiri dikosongkan gitu, yang kanan untuk pasien rutin gitu, yang kiri untuk yang pasien yang kejadian massal. Nah ini tentunya akan sangat membantu. Pemisahan ini tadi terkait dengan konteks emerging disease tentu akan sedikit berbeda karena terkait dengan persyaratan ya, persyaratan isolasi supaya tidak tidak menyebar gitu ya. Gitu. Jadi ini tentunya akan sangat memudahkan misalnya pada pengerahan sumber daya, alat segala macamnya juga tentunya akan sangat memudahkan. Jadi buat alur terpisah gitu ya. Apalagi kalau misal nih kasusnya kebetulan
tadi ada bencana radiasi atau nuklir atau chemical ya, CBRN, maka pemisahan kasus ini menjadi sangat vital di di manajemen UGD, karena nanti tentunya mereka harus menjalani dekontaminasi dulu. Sedangkan mungkin yang pasien reguler kalau nggak dipisahkan jadi satu alurnya, nah mereka bisa terkena juga imbasnya, tertular atau terkena radiasi atau kalau kimia gitu ya, terpapar juga akhirnya. Maka ini menjadi penting pemisahan. Kemudian berikutnya triase. Nah, triase ini akan sangat membantu UGD untuk memfokuskan pelayanan. Walaupun memang UGD-nya misalnya kecil gitu ya, UGD saya kecil gitu ya, hanya bisa menampung 10, kemudian datang pasien 15 atau 20, maka triase ini menjadi krusial untuk memisahkan pasien-pasien yang kondisinya ringan, bisa saja dialihkan gitu ke polikliniknya rumah sakit gitu. Jadi diarahkan untuk ke sana gitu. Kemudian mungkin ada konteks di situ lapangan atau mungkin ruang tunggu ruang tunggu keluarga tuh biasa UGD ada ya, ruang tunggu keluarga. Bisa aja setelah ada notifikasi, misalnya ada notifikasi, oh ini akan ada kecelakaan, kemungkinan akan banyak dikirim pasien ke rumah sakit kita gitu ya. Maka teman-teman sejawat bisa juga mengosongkan ruang tunggu keluarga gitu untuk pasien-pasien yang ringan gitu ya. Nah, tentunya triase ini menjadi penting bahwa pasien-pasien yang harus rawat inap atau bahkan harus mendapat penanganan itu yang di dalam UGD gitu. Sedangkan yang ringan yang tidak di dalam UGD gitu. Jadi triase ini penting, dan triase ini perlu diperhatikan yang dipakai triase bencana ya gitu. Jadi karena kita kasus kejadian massal, kita ingat pada saat COVID dulu gitu ya, tentunya triase itu menjadi penting, di mana alat terbatas, pasien yang membutuhkan banyak, maka kita harus memilih ini mana yang mendapat prioritas pertama. Nah, tentunya triase bencana ini secara prinsip berbeda gitu ya dengan triase sehari-hari, di mana triase sehari-hari yang paling parah nih kita dulukan. Tapi kalau triase bencana, nah ini yang secara prinsip berbeda adalah yang kita pastikan mendapat penanganan adalah yang probability-nya, kemungkinan selamatnya yang paling besar. Nah, itu yang perbedaan dengan triase sehari-hari, dan itu juga saya lakukan gitu pada saat COVID dulu gitu ya. Nah, mungkin kalau beberapa teman sejawat mengikuti berita, jadi itu yang harus kita lakukan, perbedaan triase bencana dengan sehari-hari. Oke, berikutnya struktur komando. Nah, ini penting ya. Sebetulnya struktur komando kejadian ini tidak bisa murni hanya di UGD, tapi harus dibuat kesepakatan di level rumah sakit gitu ya. Di mana rumah sakit ini harus menyepakati di dalam hospital disaster plan-nya, salah satunya adalah terkait dengan struktur komando kejadian atau incident command system. Nah, seringkali di konteks struktur komando kejadiannya rumah sakit, maka operasional chief-nya, kalau ini kita lihat ya, ada incident commander, biasanya wakil direktur gitu ya, atau Yanmed gitu ya. Kemudian ada Public Information Officer yang bagian informasi gitu ya, humas gitu. Safety and Security itu bisa satpam gitu ya. License Officer bisa legalnya rumah sakit gitu ya. Terus kemudian Medical Specialist Team ini biasanya tim spesialis khusus nanti penanganan atau memberikan advice terkait dengan penanganan kasus khusus ya, yang berkaitan dengan hazardnya itu ya. Kemudian misal nih kalau keracunan massal, berarti mungkin di medical specialist teamnya dari teman-teman anestesi atau penyakit dalam gitu ya. Kalau misalnya kecelakaan tentunya bedah, orto gitu ya. Nah ini tentunya disesuaikan dengan bencana atau kasus medisnya yang muncul. Kalau radiasi mungkin nanti ada kedokteran nuklir masuk di ini, medical specialist team gitu ya. Spesialis emergency atau spesialis kalau itu ada blastnya juga, ada trauma blastnya berarti spesialis bedah juga, ini bisa ya. Jadi ini yang medical specialist ini sangat fleksibel tergantung dari konteks bencananya. Nah di bawahnya kemudian ada professional chief, planning chief, logistic chief, dan finance chief. Ini generiknya ya.
finance ini yang ngurusin keuangan, klaim gitu ya, bantuan keuangan, nanti klaimnya seperti apa, pembiayaan, pendanaan ini selama kondisi darurat gitu ya, misalnya butuh tambahan obat ini harus beli gitu, misalnya stoknya rumah sakit udah habis di hari itu gitu ya, atau di jam-jam itu sehingga harus beri keluar, mungkin tentunya ini finance ya. Kemudian logistik juga, ini terkait dengan finance juga, ada beberapa dia harus menyediakan tambahan bed gitu ya, tambahan tiang infus gitu ya, macam-macam ya. Ini juga yang diurusi oleh logistik chief. Kemudian planning dia yang perencanaan dalam begitu pasien datang ada informasi, misalnya pasiennya kemungkinan berapa itu satu bis 60 orang, ini akan dibawa, oh berarti kemungkinan separuh atau lebih yang masuk ke rumah sakit karena rumah sakit ini terdekat gitu ya dengan lokasi kejadian. Kita punya berapa bed, berarti butuh tambahan berapa lagi. Obatnya dicek cukup enggak, itu biasanya masuknya di planning chief sehingga dia bisa merencanakan harus pinjem bed gitu ya secepat mungkin, harus beli obat gitu ya, harus nambah stok ini nah ini di planning chief. Nah, operational chief nih ini yang biasanya seringkali dipegang oleh para UGD ya, gitu sehingga dia menjadi komando gitu ya, yang bertanggung jawab terhadap pelayanan triase, pelayanan pasien di UGD gitu ya, konteksnya juga manajemen korban meninggal, juga misalnya untuk kejadian yang di BRN maka dekontaminasi korban, ada tim dekontaminasinya, itu semuanya di bawah operational chief atau kepala UGD. Jadi kita bicara ini penting ya struktur komando ini, dan ini dibedakan dengan struktur organisasi biasa. Karena kita bicara struktur komando maka memang sudah disepakati masing-masing tugasnya apa gitu ya. Biasanya ada action card-nya gitu, dia tinggal ngambil tanda dan kartu tugasnya apa dan dia langsung melaksanakan itu ya. Sehingga waktu bisa lebih efisien dan efektif dalam waktu singkat gitu ya. Berikutnya manajemen jalur komunikasi. Jadi kalau kita bicara jalur komunikasi maka ini juga menjadi penting. Bayangkan kalau misalnya ada crowded gitu ya. Ada pasien banyak datang, belum yang nganter, ada polisi, mungkin ada TNI, kemudian ada keluarga yang kemudian ada pengunjung lain mungkin SDM-nya ditambah, maka sistem komunikasi di antar struktur tadi ya, di antara struktur komando ini menjadi penting. Apalagi kalau misal sinyal nggak ada, maka bisa saja komunikasi ini dilakukan gitu ya, agak berbeda dengan konteksnya kondisi sehari-hari. Pembedaan jalur komunikasi juga penting, dibedakan jalur yang internal dan eksternal. Karena kalau tidak dibedakan, kalau kita misalnya teman-teman atau sejawat yang sering menggunakan radio komunikasi atau handy-talkie, maka dia akan ngejam gitu ya, ngejam gitu, nggak akan kayak nggak ada suara sama sekali karena semua pada memencet gitu ya, memencet speakernya mau ngomong semua gitu ya, mau bicara semua gitu dalam waktu bersamaan sehingga jam. Maka ini perlu diatur. Misal nih, oke, ini informasi sekarang kalau UGD silakan berkomunikasi dengan dengan Wadir gitu ya, misalnya dengan public information officer. Nanti operational chief berbicara dengan insiden commander, silahkan. Nah, mereka akan komunikasi. Baik, selesai. Sekarang insiden commander berkomunikasi dengan logistik gitu. Logistik menyampaikan gitu ya. Nah, misalnya nanti antar logistik chief dengan operational chief berkomunikasi gitu ya. Itu juga sama diatur gitu. Maaf, saya UGD izin untuk berkomunikasi dengan logistik. Nah, nanti tunggu komando juga dari PIC-nya gitu ya, dari operatornya gitu. Ini untuk menghindari itu tadi ya, jam atau tidak bisa full. Jika memang bisa juga bisa menggunakan WhatsApp gitu ya, telepon seluler dan telepon internal ya rumah sakit. Jadi ini komunikasinya memang menjadi penting di saat-saat itu karena biasanya jalur komunikasi, kebutuhan, informasi itu sangat cepat ya, cepat sekali. Dan ini harus diatur oleh petugas khusus. Kapasitas cadangan bisa internal, eksternal. Jadi bisa berupa sumber daya, manusia, logistik ya, maupun ruangan. Ini harus direncanakan ya. Itu jadi pada saat pembuatan hospital disaster plan kita harus tahu nih gitu. Ruangan mana sih yang bisa digunakan kalau seandainya ada pasien banyak sewaktu-waktu datang ke UGD?
apakah di lorong, apakah di ruang tunggu keluarga pasien UGD gitu ya, atau mungkin poliklinik kebetulan dekat dengan UGD gitu, atau di parkiran, dibukakan tenda atau seperti apa. Nah, ini harus direncanakan sebelumnya. Kemudian kalau misalnya ada kebutuhan logistik tambahan gitu ya, alat kesehatan, tiang infus, obat-obatan, BHP gitu ya, seandainya memang disiapkan dari kebutuhan sehari-hari, biasanya sih rumah sakit punya ya kapasitas cadangan kurang lebih 30%. Jadi kalau sehari-hari misal nih habis kebutuhan untuk layanan itu 100 ampul ranitidin, maka dia di stok ada 130 atau 150. Nah, ini tentunya pada saat itu kemudian ada warning sudah mulai habis, ini minta kemana gitu? Apakah beli kerjasama dengan apotek di sekitar atau seperti apa? Ini harus direncanakan sebelumnya. Untuk SDM bisa on call internal, misal dari pada saat nih kamar operasi lagi kosong, nggak ada jadwal sampai sore, ya perawatnya bisa bantu ke UGD, atau ICU lagi kosong, gitu ya, lagi pasiennya lagi sedikit, perawatnya banyak, bisa satu orang digeser ke UGD atau poliklinik karena dianggap apa ya, tidak esensial ya, artinya tidak gawat, maka yang poliklinik dikurangi satu untuk ke IGD. Nah ini bisa gitu ya secara internal. Ini biasanya yang paling cepat internal dulu gitu, sambil di assessment oleh tadi planning chief apakah perlu on call eksternal. On call eksternal biasanya ada ring 1, ring 2, ring 3. Jadi ring 1 itu biasanya yang bisa dalam waktu 15-30 menit datang ke rumah sakit. Biasanya rumahnya dekat-dekat tuh, atau kosnya dekat-dekat rumah sakit. Jadi apes juga ya yang punya rumah dekat dari rumah sakit gitu, karena dia dapat apa jadwal on call yang ring 1 gitu. Biasanya ring 1. Ring 1 dihubungi nggak bisa, berarti ring 2. Ring 2 mungkin yang dalam waktu 45 sampai 1 jam baru bisa datang ke rumah sakit, dan kemudian ring 3 yang lebih. Nah, konteks ring 1, ring 2, ring 3 ini harus infokan jadwalnya. Jadi teman-teman yang mendapat jadwal on call ya otomatis nggak bisa keluar kota gitu ya. Walaupun dia tidak kerja di rumah sakit, tapi dia ada jadwal on call untuk terkait itu, maka dia sebisa mungkin memang harus siap gitu ya. Karena udah ada jadwal on call seandainya terjadi kejadian massal atau bencana. Kemudian nah, ruangan bisa tadi saya sebutkan, bisa saja masjid, aula ya dirubah jadi tempat perawatan gitu ya, cadangan gitu ya, pada saat UGD influx pasien banyak. Keamanan, ini hati-hati karena seringkali pada saat chaos, pada saat crowded, maka peluang untuk ya orang iseng punya niat jelek gitu ya, ini tentunya juga meningkat gitu. Yang penting pertama keluar masuk kendaraan pada saat kondisi ada informasi, oh ini sebentar lagi akan ada kasus massal yang datang ke UGD, maka petugas keamanan harus segera membatasi pergerakan yang masuk ke rumah sakit. Pintu ditutup, hanya boleh ambulan atau yang bawa pasien datang, di luar itu mungkin tidak boleh datang gitu ya, tidak boleh masuk maksudnya ya, tidak boleh masuk. Kemudian segera diinformasikan, dipasang tulisan, mohon maaf ada kejadian ini, sehingga kayak gitu. Jadi keluar masuk kendaraan harus diatur. Kalau tidak, maka otomatis kasihan nanti yang bawa pasien gitu, baik ambulan itu akan terhambat gitu ya. Kemudian pengamanan ditambah di lokasi-lokasi vital rumah sakit ya, terutama yang di sekitar UGD, memastikan gitu ya, tidak ada orang-orang yang mengambil kesempatan. Dan ini bisa saja kerjasama dengan polisi, Satpol PP, atau ya mungkin Satpam misalnya punya relawan Satpam gitu ya, yang di masyarakat sekitar gitu ya, komunitas Satpam, itu bisa juga kerjasama. Tapi tentunya ini harus direncanakan dulu ya, tidak bisa kalau nggak ada MOU gitu, tahu-tahu mendatangkan itu bisa jadi malah bingung gitu ya terjadi. Maka ini harus dibuat MOU dulu. Nah itu gunanya rumah sakit mempunyai hospital disaster plan ya, seperti itu. Ada beberapa tahapan persiapan. Yang pertama persiapan penilaian bahaya, pembuatan rencana kedaruratan ya, pelatihan simulasi, monitoring. Kalau kita bicara persiapan, otomatis sesuai dengan hazard masing-masing gitu ya. Apakah itu misal kecelakaan massal, ada jalur kereta api dekat rumah sakit, ini tentunya akan berbeda dengan yang misalnya dekat sungai, dekat laut, seperti itu. Kecelakaan kapal juga banyak kan. Itu setelah dinilai bahayanya, maka dibuat rencana kedaruratan, buat semua regulasinya, standar prosedur operasional seperti apa. Nah ini SPO otomatis yang minimal mencakup 6 komponen tadi ya, semuanya dimasukkan dalam SPO gitu ya, prosedur.
Setelah buat rencana kedaruratan, maka harus dilatih nih gitu. SPU-nya jalan nggak sih? Maka dibuat pelatihan gitu ya. Uji coba rencana kedaruratan. Setelah dilatihkan, maka dimonitoring gitu ya. Nanti prosedur ini pada saat disimulasikan ternyata nggak jalan. Banyak yang nggak tahu. Oh ini kurang tahapannya seperti ini. Nah itu penting supaya nanti dokumennya nggak jadi apa dead dokumen sindrom, jadi ya sindrom dokumen mati karena nggak pernah diuji cobakan gitu. Ada sih dokumennya tapi kalau ditanya nggak ada yang tahu gitu ya prosedurnya seperti apa. Nah ini kan bahaya. Maka ini tentunya harus di monitoring dan evaluasi per tahun gitu ya. Itu di persiapan. Setelah persiapan operasional, pada saat ada notifikasi, akan banyak pasien datang, langsung aktivasi ya rencana kedaruratan sesuai prosedur, aktivasi kejadian massal gitu ya di UGD rumah sakit A dijalankan. Maka semua dihubungi petugasnya, on call-nya dijalankan gitu ya. Pengerahan tenaga, satpam gitu ya, mungkin MOU dengan TNI Polri kalau jika diperlukan gitu ya. Misalnya kalau konteksnya itu kemudian tenaga ahli misalnya oh ini kedaruratan radiasi, medical spesialis timnya juga dihubungi gitu ya, semua diaktifkan itu dan menjalankan sesuai prosedurnya. Itu aktivasi. Kalau deeskalasi tahapannya itu biasanya udah pasien nggak ada yang datang nih. Pertama datang kan 1, 3 datang, langsung 5 datang, 6 datang terus gitu ya. Tapi nanti namanya deeskalasi otomatis akan ada waktu di mana udah nggak ada yang datang lagi gitu atau datang 1 gitu ya, 1 jam lagi datang 1, itu namanya deeskalasi. Jadi penurunan jumlah kasus yang pada saat itu maka deeskalasi prosedurnya bisa saja tidak perlu mendatangkan lagi gitu, udah persiapan nih gitu, mau selesai nih penanganannya. Nah selesai selesai istilahnya nanti namanya pemulihan, jadi sudah tidak ada lagi pasien yang datang ke UGD. Setelah itu semua pasien sudah masuk rawat inap atau sudah dirujuk gitu ya. Nah, sudah di apa namanya aman gitu ya UGD konteksnya, bednya tidak lagi over gitu, crowded gitu, maka dilakukan debriefing. Boleh nih perawatnya, dokternya cek ini gimana tadi, ada yang kurang atau tidak, stoknya seperti apa, obatnya ada yang perlu diganti atau enggak gitu ya. Dan kemudian kalau ada yang kurang segera diisi. Jadi pemulihan ini adalah return to normal operation ya. Jadi kembali ke layanan kegiatan sehari-hari, misalnya dia ada bantuan perawat ya dikembalikan gitu ya, atau kalau sudah on call pulang gitu ya, tapi otomatis dilakukan debriefing dulu gitu ya. Eh, atau mungkin bisa kalau capek gitu istirahat dulu sebelum pulang, nah seperti itu. Jadi debriefing tujuannya itu adalah melakukan pengecekan gitu ya, apa tadi yang sudah dilakukan efektif atau tidak, apa yang perlu diperbaikan, apa perbaikan atau tidak gitu ya. Terus mungkin juga konteksnya menilai kondisi psikologis ya SDM gitu ya. Bisa saja banyak kejadian, banyak meninggal datang semua ke UGD, perawat yang mengurusi tidak pernah sebanyak itu menangani jenazah atau korban-korban yang luka parah gitu ya, sehingga ada shock. Nah ini perlu diidentifikasi. Kalau kira-kira ada, maka segera dilakukan penanganan psikologis yang pertama ya, penanganan pertama untuk psikologis. Ini tadi tahapan persiapan, kemudian ini operasionalnya. Baik, saya kira itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dokter Corona. Untuk selanjutnya kita diskusi 3 materi topik tadi. Monggo Dokter Rizka, Dokter Hanif, Dokter Corona. Bapak Ibu sekalian yang mau menyampaikan pertanyaan bisa raise hand atau menuliskan di chat box.
Untuk case mesulti yang dibahas Dokter Corona tadi mungkin saling berkaitan dengan kasus radiasinya Dokter Hanif maupun untuk Yap. kasus emerging disease oleh Dokter Rizka, nggih. Bisa Betul. dibahas bareng, Dok. Sangat berkaitan sekali karena hanya berbeda hazard gitu ya. Berbeda hazard, penanganannya juga nanti cukup unik antara radiasi dengan emerging disease gitu ya. Karena persyaratan fasilitas dan prosedurnya mungkin agak berbeda. Monggo, Dokter Hanif. Memang mengatur secara garis besar ya. Tetapi untuk yang teknis spesifik kasus ini kita mungkin belum sampai ke sana, Dokter Kornanji. Nah, Betul. mungkin Ini ke hanya depannya prinsip-prinsip utama. ya, jadi hosdip yang ada di rumah sakit tentunya harus selalu di-upgrade terkait dengan kompleksitas atau jenis case yang mungkin dihadapi. Mungkin itu Dokter Dewi tambahan. Oh, enggak. Jadi terkait teknis memang nanti menyesuaikan dengan hazard vulnerable assessment-nya gitu Dokter Hanif ya. Jadi rumah sakit yang misalnya memang secara hazard dia mengakses resiko tinggi untuk terjadi bencana radiasi atau ini nanti tentunya dia harus siap gitu, khusus spesifik terkait itu gitu. Nah, ini yang Ya, benar, Dok. menjadi penting di konteks hazard assessment di masing-masing rumah sakit itu. Tidak semua sama gitu ya, tidak semua banjir gitu ya, Dok ya. Ya, Tidak semua sekarang lebih harus siap kompleks, Dok. dengan Izin ada letusan pertanyaan ini, Dok. Merapi gitu. Ya. Adakah panduan buku yang bisa dijadikan pedoman untuk pembuatan HDP di rumah sakit? Nah, saat ini, seingat saya, sepengetahuan saya, yang mengeluarkan konteks emergency operation itu dari Kesjaur, punyanya Kemenkes. Pusat krisis belum mengeluarkan, dan BNPB sendiri mempersiapkan, sudah ada draft terkait dengan pedoman Vaskes ya, aman bencana. Cuman belum ditandatangani nih gitu. Saya juga menunggu nih kapan ditandatanganinya. Mungkin nunggu dana lagi nih. Tapi secara umum memang kalau kita bisa pakai Hospital Safety Index ya yang dikeluarkan oleh WHO, secara umum gitu kita bisa pakai. Dan itu bisa untuk semua hazard jadi yang Hospital Safety Index itu. Tinggal kita centang mana hazard yang sesuai dengan rumah sakit kita gitu ya. Terkhusus ini emerging disease ya. Jadi kalau emerging disease itu biasanya memang kita harus siap ya, Dokter Rizka. Jadi sudah nggak kenal daerah lagi itu. Jadi kalau early warning-nya jalan, maka semua rumah sakit ya, kita tahu kalau di Indonesia kemarin sudah nggak kenal daerah lagi gitu ya. Jadi otomatis saya kira semua rumah sakit khusus untuk kasus infeksi emerging disease itu nggak ada batasan, semua harus siap. Nah, itu. Baik, Dokter. Terima kasih banyak. Ini mungkin ada pertanyaan lagi, Mbak. Dokter Rizka mau menambahkan, Dok? Dari saya nggak ada tambahan, Mbak. Dari saya nggak ada tambahan, Mbak. Insya Allah cakap, nggih. Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada pertanyaan, masih kita beri kesempatan 1 menit. Nggak ada, oke, baik. Terima kasih, sangat menarik sekali untuk materi emergency disaster ini ya. Terima kasih pada para pembicara, Dr. Hani, spesialis kedokteran nuklir, kemudian Dr. Rizka Dewayanti, spesialis penyakit dalam KPTI, kemudian Dr. Corona, spesialis emergency medicine KDM. Mohon maaf apabila ada kurang dalam menyampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin di sehat-sehat Dokter Rizka. Dokter Corona, sehat-sehat.